Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fawaz Noval Gulam dari Offering A D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas individu, yaitu analisis siklus Brayton pada mesin turbojet. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari siklus Brayton. Sebelum itu, apa sih siklus Brayton? Siklus Brayton adalah siklus termodinamika yang digunakan sebagai dasar operasi dari sebuah mesin turbin gas yang biasanya dapat kita temukan. Contohnya yaitu pada pesawat jet, dan siklus ini terdiri atas 4 proses utama. Yang pertama ada kompresi isentropik, yaitu saat udara dihisap ke dalam kompresor. Nah, seperti ini, dari udara ke kompresor. Proses ini terjadi secara adiabatik atau tanpa pertukaran panas dengan lingkungan, serta isentropik. Udara yang masuk pada kondisi ini masuk pada tekanan dan suhu yang rendah, kemudian dikompresi sehingga mencapai kondisi dengan tekanan dan suhu yang lebih tinggi. Yang kedua ada proses pembakaran, yaitu pembakaran isobarik yang terjadi ketika udara yang telah dikompresi tadi kemudian masuk ke ruang bakar, di mana bahan bakar disuntikkan dan dibakar. Proses ini terjadi pada tekanan yang konstan, di mana energi kimia dari bahan bakar tadi yang ada pada ruang bakar, yang dimana udara itu masuk, diubah menjadi energi panas sehingga suhu udara itu meningkat drastis. Yang ketiga ada ekspansi isentropik, di mana gas hasil pembakaran yang memiliki energi panas tadi diekspansikan ke dalam turbin. Proses ini bekerja secara adiabatik dan isentropik. Gas ekspansi akan menyebabkan turbin berputar yang mengubah energi panas menjadi kerja mekanik. Selanjutnya atau yang terakhir, pembuangan isobarik. Proses ini adalah proses dibuangnya gas yang telah diekspansi tadi ke atmosfer. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada pada siklus Brayton. Jadi siklus Brayton ini punya 4 komponen utama, 5. Yang pertama ada air intake, yaitu tempat untuk udara itu masuk. Selanjutnya ada kompresor, yang fungsinya kompresor ini bertanggung jawab untuk mengisap dan mengopresi udara dari lingkungan luar untuk meningkatkan tekanan dan suhu udara sebelum masuk ke ruang bakar. Selanjutnya ada combustion chamber atau ruang bakar. Ruang bakar ini berfungsi sebagai tempat bercampurnya udara bertekanan tinggi yang dari kompresor dengan bahan bakar agar menghasilkan gas panas yang bertekanan tinggi, lalu dialirkan ke turbin. Selanjutnya yaitu turbin. Turbin ini berfungsi untuk mengubah gas panas atau energi panas dari ruang pembakaran tadi untuk menjadi energi mekanis. Gas yang tadi dari combustion chamber ini, ruang pembakaran, itu akan memutar turbin ini sehingga dapat menggerakkan generator listrik atau dorongan pada pesawat.
Lalu yang terakhir ini ada exhaust, yaitu tempat pembuangan energi panas tadi atau gas buang. Exhaust ini atau pembuang panas, dia juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk mengambil sisa panas dari gas buang tadi dan menggunakannya untuk memanaskan air atau udara yang masuk ke kompresor untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem dari siklus ini. Oke, selanjutnya bagaimana sih pengimplementasian siklus Brighton pada mesin turbojet? Nah, pengimplementasian siklus Brighton pada mesin turbojet ini menggunakan prinsip dasar dari siklus tersebut untuk menghasilkan dorongan yang diperlukan untuk menggerakkan pesawat. Mesin turbojet ini merupakan salah satu aplikasi utama dari siklus Brighton selain mesin turboprop, yang dimana mereka memiliki komponen utama yang bekerja bersama untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi dorongan jet, seperti intake. Intake sendiri memiliki fungsi untuk mengarahkan udara ke dalam mesin dengan kecepatan dan tekanan yang sesuai. Kemudian ada kompresor yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara yang masuk. Lalu ruang bakar atau combustion chamber untuk membakar bahan bakar dengan udara bertekanan tinggi untuk menghasilkan gas panas berenergi tinggi. Lalu ada turbin yang mengubah energi panas dari gas pembakaran menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kompresor. Dan yang terakhir ada nozzle atau penyemprot yang mengubah energi gas berkecepatan tinggi menjadi dorongan. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih siklus Brighton ini bisa mempengaruhi efisiensi termal dan output tenaga mesin? Yang pertama, dalam efisiensi termal, siklus Brighton sendiri didefinisikan sebagai rasio antara kerja yang dihasilkan oleh turbin dan panas yang ditambahkan ke dalam ruang bakar. Jadi ada faktor-faktor yang membuat siklus Brighton memiliki efisiensi termal. Yang pertama ada rasio tekanan kompresi, yang dimana tekanan kompresi akan meningkatkan efisiensi termal. Hal ini dikarenakan udara yang dikompresi lebih panas dari udara biasa dan memiliki lebih banyak potensi untuk menghasilkan tenaga kerja pada ekspansi di turbin. Faktor kedua yang mempengaruhi efisiensi termal pada siklus Brighton adalah suhu inlet turbin, di mana dengan meningkatkan suhu inlet turbin akan meningkatkan efisiensi termal. Hal ini dikarenakan udara panas yang memiliki lebih banyak energi internal yang dapat diubah menjadi energi kerja. Yang ketiga adalah efisiensi kompresor dan turbin, di mana efisiensi kompresor dan turbin ini harus tinggi untuk meminimalkan kerugian energi dan meningkatkan efisiensi dari thermal siklus. Lalu yang terakhir adalah regenerasi, yang dimana regenerasi dari panas buang turbin akan memanaskan udara sebelum kompresi dapat meningkatkan efisiensi thermal siklus secara signifikan. Nah, setelah mengetahui pengaruh siklus Brighton terhadap thermal dan output mesin, bagaimanakah potensi siklus ini terhadap mesin kendaraan seperti kendaraan berperforma tinggi atau kendaraan khusus? Siklus ini sendiri memiliki banyak keunggulan. Untuk kendaraan berperforma tinggi karena memiliki kinerja yang tinggi, kemudian memiliki efisiensi pada kecepatan, lalu penggunaan bahan bakar yang beragam karena dia sangat fleksibel, bisa memakai
berbagai jenis bahan bakar, serta keandalan dan perawatan karena dia mudah dirawat karena hanya sedikit memiliki bagian yang bergerak. Jadi siklus ini sangat berpotensi untuk diaplikasikan pada kendaraan berperforma tinggi seperti mobil balap yang mungkin bisa memberikan keunggulan signifikan dalam hal kecepatan dan akselerasi. Lalu juga bisa untuk pesawat supersonik atau hypersonic yang dimana dua pesawat ini sangat memerlukan kecepatan tinggi dan efisiensi bahan bakar pada ketinggian dan kecepatan tertentu. Walaupun pengimplementasian siklus Brighton pada mesin turbojet ini memiliki beragam keunggulan, akan tetapi dia juga memiliki beberapa tantangan serta keterbatasan di mana memiliki efisiensi bahan bakar yang buruk pada kecepatan rendah, di mana mesin ini kurang efisien bila dipakai pelan dibandingkan dengan mesin piston. Ini bisa menjadi kendala pada kendaraan yang harus beroperasi pada kecepatan rendah atau sedang. Kemudian ada kemudian dia memiliki kekurangan yaitu pada tingkat kebisingan. Mesin ini tentunya menghasilkan suara yang tinggi dan emisi yang lebih besar dibandingkan jenis mesin lainnya. Ini akan menjadi masalah bila dipakai di lingkungan perkotaan atau area regulasi dan emisi yang ketat. Dan tentunya dia juga memiliki kompleksitas pada biaya, di mana pengimplementasian ini tentunya memerlukan teknologi dan material khusus yang bisa meningkatkan biaya produksi dan perawatan. Jadi kesimpulannya penggunaan konsep siklus Brighton pada mesin turbojet ini memiliki potensi yang besar untuk kendaraan berperforma tinggi dan kendaraan khusus. Keunggulannya banyak dalam hal daya tinggi, efisiensi pada kecepatan tinggi, dan desain yang kompak untuk memberikan peluang besar dalam berbagai aplikasi. Akan tetapi, dia memiliki tantangan seperti efisiensi yang buruk pada kecepatan rendah, kebisingan, emisi, serta biaya yang perlu diatasi melalui inovasi dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Demikian segini saja penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan, sekiranya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.